I have a secret for you. Saya punya rahasia untukmu. Saya punya rahasia. Apa yang Anda dan saya diskusikan di sini dengan begitu terbuka dan tampaknya seperti propaganda Rusia sangat meluas di komunitas diplomatik. Karena kami adalah profesional. Kami adalah ahli. Kami tidak ada hubungannya dengan politik. Kami berada dalam pelayanan politik. Kami semua tahu dengan baik apa yang terjadi di Istanbul. Kami semua tahu bahwa mereka sedang mempersiapkan kudeta. Orang Amerika telah mempersiapkan kita selama sekitar 10 tahun. Kami tahu siapa yang menerima uangnya. Dan dia mau di sebalik kudeta yang dibangun di Kanukfung. Kami tahu selain itu dengan sangat jelas. Dan di antara kami, bebas dari batasan. Kami berbicara seperti saya berbicara dengan Anda. Semuanya palsu, Pascal. Semuanya palsu. All is false, Pascal. All is false. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal Lotas dari Studi Netralitas. Dan hari ini saya berbicara dengan Duta Besar Jose Azorilla. Duta Besar Zorilla bergabung dengan layanan diplomatik Spanyol pada tahun 1973 menjadi konsul jenderal di Milan, Shanghai, dan Moskow. Dan akhirnya menjadi Duta Besar Spanyol untuk Georgia pada tahun 2011. Duta Besar Zorilla juga seorang pembuat film dan penulis naskah yang bersemangat, serta analis hubungan internasional yang tajam. Oleh karena itu, hari ini ingin membicarakan tentang Spanyol, masa depan Eropa, dan diplomasi di dunia multipolar. Duta Besar Zorilla, selamat datang. Ambassador Zorilla, welcome. Halo, Pascal. Selamat. Interaksi baru naik Things program Tinu. Well, thank you very much for saying yes to... Terima kasih banyak telah mengizinkan saya menulis email kepada Anda. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Spanyol, tapi pertama-tama saya benar-benar ingin tahu pendapat Anda tentang situasi saat ini, di mana akhirnya, setelah 3 tahun, kita melihat kembalinya diplomasi ke situasi yang benar-benar mengerikan. Maksud saya, terutama Ukraina, perang di Eropa Timur. Untuk waktu yang lama, ada penolakan mutlak dari Barat, dan terutama dari AS, dari pemerintahan Biden, untuk bahkan mengangkat telepon dan melakukan panggilan dengan rekan-rekan Rusia mereka. Dan sekarang semua itu terjadi. Apakah kita melihat kembalinya diplomasi? Nah, untuk politik dunia, saya tidak tahu, tetapi pasti untuk skenario Ukraina, tidak diragukan lagi. Dan ini adalah inisiatif yang disambut baik. Ini adalah ide yang sangat bagus, dan seharusnya tidak pernah ditinggalkan. Sulit dipercaya. Ingat, di masa lalu, ketika Uni Soviet ada, dan itu adalah ancaman eksistensial bagi Barat. Itu memang ancaman eksistensial. Duta Besar Chernomyrdin yang mewakili negaranya untuk waktu yang sangat lama di Washington, memiliki tempat parkir yang disediakan di Departemen Luar Negeri. Hari ini, bahkan tidak ada rekening bank. Anda tahu, kedutaan Rusia di Spanyol misalnya, tidak memiliki rekening bank karena sanksi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saya senang melihat bahwa akhirnya kedua pihak yang bertikai telah memutuskan untuk bertemu di Arab Saudi. Tapi bagaimanapun, Anda akan berdiskusi, berbicara yang sangat baik daripada Anda tahu, Jens Malingit setim mencari prowitz proxy, nevrang. Ya. On the battlefield, by proxy or non-proxy. Yeah. It's very good. Itu sangat baik. Anda tahu, banyak diskusi yang muncul dari Washington dan Brussels selama 3 tahun terakhir adalah bahwa, oh tidak, NATO tidak berperang dengan Rusia. Kami hanya mendukung korban agresi. Dan oleh karena itu, kemudian mengatakan bahwa mereka tidak memiliki suara, mereka tidak dapat mendorong negosiasi apapun. Apakah Anda setuju bahwa itu adalah puncak ketidakjujuran? Pascal, this is a blatant lie. Pascal, ini adalah kebohongan yang terang-terangan. Ini adalah kebohongan. Pada tahun 1990 atau 1991, sesuai keinginan Anda ketika Uni Soviet runtuh, Amerika Serikat memiliki pilihan. Salah satunya adalah pilihan yang ditawarkan oleh Jerman. Jerman mempersembahkan dirinya dengan sebuah peta. Anda dapat menemukan peta tersebut digambar dalam buku karya Mary Saroth. Not 1 inch, itu ada di sana, digambar. Dan keamanan Eurasia membentang dari Brittany di Prancis
hingga Kyrgyzstan di timur jauh. Jadi itu menyeluruh, inklusif, dan alternatifnya adalah yang dari Amerika dengan NATO. Orang Amerika dengan tegas menolak gagasan Jerman karena mereka menganggapnya dalam tanda kutip tidak bertaring. Jadi harus ya, tidak bertaring. Harus ada penyihir. Harus ada penyihir. Dan penyihirnya adalah NATO. Harus ada penyihir. Dan semua ini berasal dari doktrin lama imperialisme Inggris, Mackinder. Tidak pernah ada persatuan antara Jerman dan Rusia. Itu saja. Kedua, mengikuti saran dari Rand Corporation dan Wolfowitz. Alih-alih menciptakan keamanan kolektif, mereka mencoba memasukkan seluruh negara yang ditinggalkan Uni Soviet, dan dengan demikian akhirnya menaklukkan dunia, yang mereka takdirkan oleh takdir nyata, yang merupakan dasar kebijakan mereka sejak awal abad ke-19. Nah, hasilnya bisa dilihat semua orang. Anda tahu, perang yang tak berkesudahan, kejahatan, darah, modal, dan 3 triliun. 3 triliun adalah defisit setahun. Singkatnya, kebijakan yang tidak berkelanjutan. Dan akhirnya tentu saja datang dengan Donald Trump. Sekarang, gagasan bahwa kita memiliki perang tetapi kita tidak memiliki perang adalah munafik. Selama bertahun-tahun, dari 1990 hingga 2014, kudeta Maidan, Amerika Serikat mendanai dan membiayai semua LSM dan institusi yang mungkin. All possible NGOs and institutions with preparing the coup. Kami melihat persiapan untuk kudeta yang akhirnya terjadi pada tahun 2014 dengan Maidan. Itu salah. Sangat salah bahwa Yanukovych adalah momok Rusia. Dia bukan. Tentu Anda telah melihat lebih dari sekali konser piano. Ada tangan kiri dan ada tangan kanan. Apa tujuan? Tujuan strategis Yanukovych. Dia tahu bahwa timur pro-Rusia dan barat pro-Rusia. Idenya adalah membuat keduanya terdengar harmonis. Sekarang, itu turmeric duvsrednea and you kick it. Mikalvo por Ukraine bersatan Petersburg, Kiev. Ukraine under the sway of Kiev. Kiev, of course, definitely welded. Tentu saja, benar-benar menyatukan Amerika Serikat. Sekarang, bagi siapapun yang mengetahui bahkan secara dangkal sejarah Ukraina, tidak mungkin bagian timur negara itu akan mematuhi perintah dari elit yang menganggap leluhur mereka dan pendiri tanah air adalah Nazi. Stepan Bandera, Roman Shukevich, Konovalets, dan Stetsko. Tidak mungkin. Bahkan, Kissinger mengatakannya. Anda memiliki artikelnya. Jika Anda tertarik dengan ini, Anda adalah seorang profesional. Henry Kissinger di Washington Post 5 Maret 2014 menerbitkan sebuah artikel dan mengatakan ini akan mengarah pada perpecahan teritorial dan perang saudara. Sekarang, Amerika Serikat menginginkan perang berlanjut karena ini akan melemahkan Rusia, yang entah mengapa mereka anggap sebagai bahaya, Anda tahu. Which I don't know by what reason they consider to be a danger, Other than, it's a very big country. It has 12 different. Selain itu, Anda tahu ini adalah negara yang sangat besar, memiliki 12 zona waktu yang berbeda. Selain itu tidak berbahaya bagi siapapun, Anda tahu. Tidak yang saya tahu. Kemudian Anda tahu ini sama sekali tidak disebutkan, tetapi itu benar. Dan sumber dari semua yang akan saya katakan sekarang adalah Victoria Nuland, Oleksiy Arestovich, yang merupakan tangan kanan Zelensky, dan David Arakhamia, salah satu tokoh besar Ukraina, dari Ukraina baru. Dan mereka mengatakan dan mengulangi bahwa kesepakatan damai ditandatangani dengan inisial antara Rusia dan Ukraina di Istanbul. Dan apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah mereka pergi ke Washington. Dan Washington berkata, bagaimana bisa Anda menandatangani perdamaian? Apa ini? And Washington said, how come you sign a peace? What's this? And the others, they're very innocent. Dan yang lainnya, mereka sangat polos. Orang-orang Ukraina yang malang itu sangat polos. Dan mereka berkata, ya, Putin tidak menginginkan wilayah apapun. Dia tidak memiliki ambisi teritorial. Satu-satunya yang dia inginkan adalah kita tidak bergabung dengan NATO. Dan kemudian Biden berkata, tidak. Tapi ini adalah tujuan dari semuanya. Ini adalah tujuannya. Tidak ada NATO, tidak ada perdamaian, ada perang, dan kami akan memberikan semua dukungan yang diperlukan. Dan akamang. Tatunong kapert sa rasa magnitude, makagi ke Georgia, naman coba mayankenaga untuk pembuka frontoy. Georgia dengan bijak, tidak. Sekarang naknaktab kami ada serang step na Rusia, sedis niya mapa na pwede. By the Russians is quite frankly incomprehensible.
But the most incomprehensible of all is that everybody in the West, Tetapi yang paling tidak bisa dipahami adalah bahwa semua orang di Barat ikut serta, Anda tahu, dalam kebohongan semacam ini. Jadi semua orang setuju bahwa Ukraina adalah negara yang normal, tidak melakukan hal buruk, tidak ada yang terjadi, dan kemudian seorang vampir dari Stepa, seorang sinis, Dracula, menyerbu Ukraina. Itu tidak benar. Seorang jurnalis bertanya kepada direktur keamanan, "Maaf, apakah kita akan menerima militerisasi perbatasan kita?" Dan Salima berkata, "Tidak saja. Ijazab toward this gas." Jadi apa yang diterima, Rusia hal memo. Knal. Iles, and that Thrizal Berdal. obviously, as I said before, because we are different. We have been chosen by God to extend. Kami telah dipilih oleh Tuhan untuk menyebarkan republikanisme dan demokrasi ke seluruh dunia. Jadi, kami berbeda. Selain itu, Kepulauan Solomon terletak 9.300 km dari pantai Amerika Serikat. Kepulauan Solomon mengatakan, kami ingin membuka pangkalan Cina. Dan Departemen Luar Negeri 2 hari kemudian mengatakan tidak pernah. Mempertimbangkan semua argumen ini, mengatakan bahwa Putin menyerang tanpa alasan sama sekali tidak dapat dipercaya. Hal yang luar biasa ada pada Trump permainan berwarna beres persis, Pascal Sawartayimo. Yi, edamarin Trump. So you are listening to Trump. No, we really, I mean, we had. Tidak, maksud saya, kita benar-benar mengalami pertempuran narasi, bukan? Dan orang-orang seperti kita yang mengatakan ini adalah puncak dari ketidakbertanggungjawaban. Hentikan provokasi ini, dan hentikan eskalasi luar biasa dari konflik ini. Kita dicap sebagai boneka Putin, dan dicap pro-Rusia dan pro-Kremlin. Padahal yang kita inginkan hanyalah menghentikan pertempuran dan mencapai semacam kesepakatan. Yang tidak saya mengerti, maksud saya, sebaik to cari dengan separatist. I mean, I do understand why the Biden administration did that. I do understand why people like Victoria Nuland. Saya mengerti mengapa orang-orang seperti Victoria Nuland dan Antony Blinken, dalam pola pikir mereka, memiliki pandangan neokonservatif bahwa kita harus mengendalikan dunia dan tidak ada yang kurang dari dominasi total yang cukup. Saya mengerti bagaimana ini masuk akal bagi mereka. Yang tidak saya pahami adalah orang-orang Eropa. Bagaimana mereka bisa ikut serta? Dan Anda adalah seorang diplomat aktif di tahun-tahun sebelumnya. Maksud saya, apa konsensus atau pandangan Korps Diplomatik Eropa? Karena saya tahu mesti bertemu kan? Anda bertemu satu sama lain. Apa pandangan tentang Ukraina dan Rusia? Apa yang dalam narasi bodoh ini? Rute ini berjawab untuk beristek, so semua orang diam. Or was it all of a sudden and everybody was silent? You ask a very difficult question to ask. And if Anda mengajukan pertanyaan yang sangat sulit. Dan jika Anda lebih tua, saya akan menjawab dalam bahasa Latin, karena ada awal yang sangat baik dalam bahasa Latin tentang semua ini. Saya tidak tahu. Jerman yang sama yang menawarkan peta Eurasia keamanan yang komprehensif. Jerman yang sama yang mengatakan, tidak, Ukraina dan Georgia seharusnya tidak menjadi bagian dari NATO pada tahun 2008. Menciptakan ini, saya tidak tahu bagaimana menyebutnya. Tipuan, yaitu Minsk, untuk menipu Rusia, yang luar biasa. Maksud saya, mereka menciptakan Minsk dengan ide memberi waktu kepada Ukraina untuk bersenjata. Sekarang, filosofi Uni Eropa adalah perdamaian. Mereka memberi waktu kepada Ukraina untuk bersenjata dan berperang. Sekarang, Anda menanyakan pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Saya tidak tahu mengapa. Mengapa perubahan nasib yang tiba-tiba ini? I don't know why. Why this sudden reversal of fortune? Why this sudden turncoat? I don't understand. Mengapa perubahan mendadak ini? Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu. Tapi saya harus mengatakan bahwa rekan-rekan saya di Eropa, dan terutama orang-orang di puncak, tidak memiliki sedikit pun ide tentang strategi. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka adalah sekelompok orang bodoh. Saya tegaskan, ketidaktahuan total. Dan sekarang, mereka telah menempatkan nasib Eropa bersatu, bisa dikatakan dalam tanda kutip, di tangan orang-orang yang membenci Rusia, seperti negara-negara Baltik dan Polandia. Sekarang, mari kita ke strategi satu-satu. Apa prinsip strategi? Untuk membela kepentingan negara Anda. Sekarang, apa tujuan utama negara-negara Baltik dan Polandia? Membenci Rusia. Sekarang, jika Anda mendasarkan strategi Anda pada kepentingan, begitu kepentingan Anda terpenuhi, terlaksana, ada 2, itu berakhir.
selesai. The battle finishes, comes to an end. But if you hate, there is no way to satisfy. Tetapi jika Anda membenci, tidak ada cara untuk memuaskan kebencian Anda. Ini seperti bullying. Saya tidak tahu apakah Anda tahu penyakit yang membuat beberapa orang memiliki nafsu makan yang tak berujung, bulimia. Sekarang, ketika Anda makan banyak, ketika Anda makan terlalu banyak, Anda tidak mencoba memuaskan nafsu makan Anda. Anda mencoba memuaskan kecemasan Anda. Dan kecemasan tidak dapat dipenuhi atau dipuaskan dengan makanan. Di sini sama saja, negara-negara Baltik dan Polandia tidak akan pernah puas dengan kebijakan kita terhadap Rusia karena mereka membenci Rusia. Sesederhana itu. Mereka membenci. Oleh karena itu, mereka bukan negara strategis. Mereka tidak dianggap sebagai entitas strategis, dan oleh karena itu mereka tidak mampu mengarahkan Uni Eropa ke kesimpulan yang serius atau rasional yang baik. Itulah masalahnya. Tidak. Saya sudah lama bertanya-tanya tentang istilah Russofobia, yang sudah ada sejak lama, menyiratkan bahwa orang Eropa bersikap Russofobik, dan oleh karena itu menjalankan kebijakan-kebijakan ini. Menurut saya, ini sebagian salah, karena fobia menyiratkan ketakutan. Dan tampaknya tidak ada ketakutan. Jika ada ketakutan terhadap Rusia, maka Anda tidak akan menjalankan kebijakan yang merugikan diri sendiri, yang berpotensi membuat Anda hancur oleh hal yang Anda takuti, bukan? Jadi apakah Anda berpikir bahwa ideologi ini bukan ketakutan terhadap Rusia, tetapi kebencian terhadap Rusia telah menjadi semacam, ini pasti sudah ada secara laten sepanjang waktu. Tetapi, sekarang ada momen ketika ini bisa dijalankan kembali oleh seluruh Eropa Barat. Apakah ini kompleks tersembunyi dari orang Eropa terhadap Rusia? Karena selama 250 tahun terakhir, orang Eropa telah mencoba menaklukkan Rusia, dan mereka gagal setiap kali. Apa yang menciptakan ini? Maksud saya, Napoleon, Jerman sekali, Hitler, sepanjang waktu. Dan orang Rusia berkata, seperti teman-teman, kami tidak merasa aman di sebelah kalian. Dan kemudian orang Eropa, maksud saya, media kita membuat kita percaya bahwa Rusia dan Putin adalah yang delusional. Maksud saya, selama 200 tahun terakhir, saya tidak mengerti bagaimana orang Eropa bisa begitu buta terhadap sejarah kita sendiri dengan Rusia. Nah, Anda tahu, butuh banyak waktu bagi saya untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan ini yang saya tawarkan dengan hati-hati. Tapi, Rusia sangat besar. Jika Anda ingin menguasai dunia, Anda harus menaklukkan Rusia. Ini adalah filosofi Napoleon, dan ini adalah filosofi Amerika Serikat. Bagaimana kita bisa menguasai dunia jika pusat Eurasia tidak ditaklukkan? Itu tidak mungkin. Kita harus menaklukkan dunia. Titik. Itu saja. Sudah jelas. Dan Anda tahu, ada sesuatu yang jarang disebutkan karena orang Inggris yakin bahwa mereka adalah yang terbaik di dunia. Memang benar bahwa mereka memiliki kritik mereka sendiri, tokoh-tokoh Victoria yang terkenal tapi pada akhirnya, mereka berpikir bahwa Anda tahu mereka selalu benar. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang jarang disebutkan. Now let me tell you something that is rarely mentioned. After Napoleon comes one of the most, I would say, setelah Napoleon datanglah salah satu momen yang paling saya akan katakan menyeramkan dan menyedihkan dalam sejarah Barat. Rusia, sebuah negara Kristen, hampir menaklukkan Turki, dan kemudian Istanbul, tidak Konstantinopel, akan menjadi Kristen lagi. Inggris mencegah hal itu dengan Perang Crimea. Jika hari ini kita tidak bisa berdoa di Santa Sofia, jika hari ini lonceng tidak berbunyi di kota ini, jika itu bukan Konstantinopel seperti dulu, itu karena Perang Crimea. Jadi orang Inggris sangat bangga dengan ini, karena jika pergi ke London dan melihat sempatung para pahlawan, dalam tanda kutip, dari Crimea di sana di Mall. Perang Candu, sekali lagi, berbeda. Tapi potret orang-orang yang melakukan genosida ini ada di parlemen. Are inside Parliament. The paintings, the portraits of the guys who did this. Lukisan-lukisan, potret-potret orang-orang yang melakukan ini. Tapi, mari kita kembali ke Rusia. Jika Inggris telah mengadopsi pemikiran Barat yang normal, ketika mereka melihat bahwa Rusia akan menaklukkan Turki,
ya, Romawi sebenarnya bukan Turki, Kekaisaran Ottoman. Jika mereka bereaksi terhadap ini dengan cara Kristen yang normal, mereka akan membiarkan Rusia menaklukkan Konstantinopel dan mengubahnya kembali menjadi kota Kristen. Dan jangan katakan padaku bahwa mereka tidak mengetahuinya. Karena setelah Perang Dunia Pertama, ketika mereka menjadi musuh Turki, mereka menyerahkan penaklukan Konstantinopel kepada Yunani. Dan Yunani gagal. Jadi mereka tahu sejak hari pertama apa yang mereka lakukan. Tidak ada keraguan. Ini adalah langkah pertama. Ini adalah bab pertama, katakanlah. Napoleon, Inggris, dan kemudian lagi Perang Dunia Kedua. The Second World War. There is something rarely mentioned, but Truman said. Ada sesuatu yang jarang disebutkan, tetapi Truman berkata, dalam tanda kutip katakanlah, setelah perang, 20 juta orang mati tidak cukup. Truman, Harry Truman. 20 juta orang mati tidak cukup untuk melemahkan Rusia. Ini tidak bisa dipercaya tetapi benar. Dan ketika Uni Soviet runtuh, Zhirinovsky berkata, perhatikan terutama Rusia. Karena Rusia tentu saja bisa menjadi kuat lagi. Dan kami memiliki kesaksian, saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya, dari Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs membantu Polandia. Dan Gedung Putih meneleponnya dan berkata, Jeff, pekerjaan yang hebat. Selamat. Oke. Sekarang, Jeffrey Sachs pergi ke Moskow dan melakukan sesuatu yang sangat mirip. Dan mereka menerima panggilan telepon. Jeff, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah rencana yang sangat mirip dengan Polandia. Dan mereka berkata, ya, tetapi Polandia adalah teman. Rusia bukan. Yes, but Poland is a friend. Russia is not. Ja, is het een ko in Megan Pauli. Don't forget. Jangan lupa, mereka selalu mesti sasaran. Selalu mesti sasaran. Karena mereka memiliki 12 zona waktu yang berbeda. Jika Anda mengendalikan 12 zona waktu ini, Anda hendak minta. It's a truck thing. Mereka itu objek yang nengi. They are an object of desire. Do you blame the European approach? Apakah Anda menyalahkan pendekatan Eropa, terutama pada kepemimpinan politik? Atau apakah itu, izinkan saya mengatakan, dari pengalaman Anda dengan rekan-rekan Eropa Anda pada saat itu, di tahun 90-an, 2000-an, awal 2010-an, para diplomat, jenis diplomat profesional, bukan yang diangkat seperti yang dilakukan S, tetapi diplomat profesional yang masuk dari seperti sekretaris ketiga dan kemudian naik pangkat, bukan? Ya, mereka memiliki hubungan satu sama lain, dan mereka berbagi, mereka semacam komunitas epistemik, bukan? Di seluruh negara. Apakah visi tentang Rusia ini dibagikan? Atau pada masa itu, apakah ini jauh lebih bernuansa? Apakah Rusia merupakan bagian dari inti diplomatik Eropa? Atau apakah selalu ada perpecahan? I have a secret for you. Saya punya rahasia untukmu. Saya punya rahasia. Apa yang Anda dan saya diskusikan di sini dengan begitu terbuka dan tampaknya seperti propaganda Rusia sangat meluas di komunitas diplomatik. Karena kami adalah profesional, kami adalah ahli, kami tidak ada hubungannya dengan politik. Kami berada dalam pelayanan politik. Kami semua tahu dengan baik apa yang terjadi di Istanbul. Kami semua tahu bahwa mereka sedang mempersiapkan kudeta. Orang Amerika telah mempersiapkan kudeta selama sekitar 10 tahun. Kami tahu siapa yang menerima uangnya. Kami tahu siapa yang berada di balik kudeta itu. Kami tahu apa yang ingin dilakukan Yanukovych. Kami tahu segalanya dengan sangat jelas. Dan di antara kami, bebas dari batasan, kami berbicara seperti saya berbicara dengan Anda. Semuanya palsu, Pascal. Semuanya palsu. All is false, Pascal. All is false. Anda tahu, saya memperhatikan itu karena diplomat adalah pengamat yang sangat-sangat baik. Mereka sering tidak dapat mengatakan hal-hal ini secara terbuka, tetapi mereka mengamatinya dan mereka mengetahuinya. Namun kemudian, karena Anda adalah pelayan para politisi, kan, Anda harus menyesuaikan kehendak Anda sesuai dengan para politisi. Tapi apakah ini sebenarnya diketahui di kalangan diplomat? But is this known actually among the diplomats? Well, as I tell you, I became slightly. Nah, seperti yang saya katakan, saya menjadi hanya sedikit terkenal di Spanyol karena, Anda tahu, saya mengatakan jika saya adalah seorang duta besar yang masih aktif, saya tidak akan bisa mengatakan apa yang saya katakan sekarang. Itu adalah kebenaran. Hal yang sama terjadi dengan militer.
Jangan berpikir sejenak bahwa militer adalah sekelompok orang bodoh. Tidak. Mereka sangat cerdas, dan mereka tahu betul apa yang sedang terjadi. Faktanya, sebuah cerita pribadi, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan sebuah lembaga militer. Dan suatu hari, kami sedang makan siang di perguruan tinggi staf. Jadi percakapan, Anda tahu, berjalan seperti ini. Semua orang sangat sopan. Tidak ada yang menarik yang disebutkan, Anda tahu. Setelah makan siang, salah satu tamu datang bersama saya dan kami berjalan-jalan sedikit di jalan-jalan Madrid. Dan begitu saja, dia berkata kepada saya, secara langsung, Duta Besar, semasim Rathrainbow receipt word Mosaka. Everybody says that Russia is our enemy. Do we have to be part of this world? Apakah kita harus menjadi bagian dari dunia ini dengan harga kebohongan yang begitu terang-terangan? Coba pikirkan. Jadi kita semua tahu. Tetapi jika Anda mengatakan apa yang saya katakan sekarang, dan Anda akan menjadi seorang jenderal, Anda mungkin melupakan tentang menjadi jenderal. Jika Anda adalah jenderal bintang 2 dan ingin menjadi jenderal bintang 3, lupakan untuk mengatakan ini. Anda tidak bisa. Dan dengan para duta besar, sama saja. Rusia itu buruk. Titik. Dan mereka private tahu forward. Benar-benar. Setiap dua apisan naftor bimbio, kebenaran dan pemeda. Memang dikemi. Ini juga sesuatu yang sejujurnya step sangat mengganggu saya yang hidup dalam gelembung kebohongan. Nusis persis hutborg sul M. Remember to act the sieve timing sieve agreeing or death and mal made that reward is input new. The thing that are in Spanish. It's a great prejudicial. That is sesuatu. Kertas. Of import, not digital or something. Paper. I mean, this is just blatant smears. Maksud saya, ini hanyalah pencemaran nama baik yang terang-terangan. Hanya mencemarkan dan membicarakan orang-orang yang tidak setuju. Ini juga bagian dari mekanisme pengendalian opini kan, mencoba menekan orang lain agar tunduk. Ini adalah pendekatan yang sangat-sangat kejam. Tapi itu berhasil. Yang perlu kita sadari adalah, itu berhasil. Anda bekerja sebagai ahad demonstran pada memiliki mayoritas populasi, imlaanskan, dan mendapung juga sebagai begitu bodoh. Sehingga berstaat temat skerpul hancur. That they might get the European continent pulverized. I mean, if this thing had gone another way, and maksud saya, jika hal ini berjalan dengan cara lain dan hulu ledak nuklir mulai terbang, kami orang Eropa akan mati, mungkin bersama dengan orang Rusia, tetapi kami akan mati. Dan kami bersedia melakukan itu, sama seperti NATO telah menemukan cara untuk berperang proksi dengan tentara asing melawan musuh strategis mereka. Jadi tugas kami adalah menjelaskan bagaimana hal itu mungkin terjadi dan mencari mekanisme untuk mencegahnya di masa depan. Karena orang-orang ini adalah psikopat. Apakah Anda memiliki sesuatu yang dapat Anda tambahkan tentang bagaimana mencegah hal ini? Atau apa yang salah jika kaum intelektual sebenarnya memahami apa yang terjadi, tetapi kaum intelektual bukanlah yang memandu kapal? Itu saja. Nah, Anda memiliki seseorang yang sangat dekat dengan Anda di Wellington, Selandia Baru, di Timur, seorang profesor, Van Jackson, dan dia mengklaim bahwa apa yang dilakukan Biden adalah semacam Keynesianisme militer. Jadi, seperti yang Anda tahu, Keynes mengatakan bahwa cara untuk menjaga agar perekonomian tetap berjalan adalah dengan menghabiskan banyak uang publik untuk pekerjaan umum. Biden mengatakan bukan dalam pekerjaan umum, tetapi dalam perang dan militer. Ijazam kompleks Miller. I think that boss. As yang may orang darif bisasku, sangat mahani. Uang. You cite semua berhait tuwa my mawa. All the media in the world receive money from them. CNN, New York Times, Washington Post, semuanya. Mereka membanjiri dunia dengan uang. Dan pada akhirnya semua orang percaya bahwa, ya, Ukraina adalah negara yang normal. Tidak bersalah, Anda tahu. Dan itu diserang oleh monster, yang kebetulan adalah Vladimir Vladimirovich Putin. Sekarang, mereka dengan nyaman melupakan bahwa Anda tahu, orang-orang yang memimpin di Ukraina adalah orang-orang yang menganggap diri mereka pewaris bandera Sukevits Stetsko, menesimai cepukumai vistin bering rohud. Enami fenomeni, sebebubatis, zulia, bloodlands.
iti Timothy Snyder. It says dikina was sumang. It's very well known by everybody. How can they name in a stadium? Bagaimana mereka bisa menamai stadion dengan nama Roman Shukevich, seorang pria yang ada di semua ensiklopedia Holocaust, seorang pria yang menghancurkan ghetto Ternopil. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mereka mengibarkan spanduk Blut und Boden, spanduk merah dan hitam? Bendera yang sama yang berkibar di udara ketika mereka membunuh orang-orang yang mereka bunuh, pogrom yang mengerikan. Anda bisa menontonnya, siapapun bisa menontonnya. It's embedded in YouTube, and our program ini. Bendera day north that the base simbaka na. Mula snow, Pascal. Ini the snow. Instead of like dying for. And you. It's obscene, Pascal. It's obscene. I can't accept it, you know. No, it's very hard to even deal with it on an intellectual. Sangat sulit untuk menanganinya, bahkan pada tingkat intelektual. Bolehkah saya bertanya tentang negara Anda sendiri dan tentang Spanyol? Karena negara-negara yang banyak dibicarakan di media tentang perang Ukraina adalah Prancis, Inggris, Jerman, bahkan Polandia, dan negara-negara Baltik. Tapi saya belum mendengar apapun tentang Spanyol. Jadi apa pendekatan Spanyol? Apakah hanya mengikuti, atau ada semacam oposisi yang berarti? We follow suit. Kami mengikuti jejaknya. Orang Amerika mengatakan bahwa itu adalah musuh kita. Kami menerapkan aturan. Itu saja, titik. Sekarang, apa yang mereka pikirkan di rumah saat sarapan dengan istri mereka, itu cerita yang berbeda. Itu berbeda. Tapi pastinya kami mengikuti jejak seperti orang lain. Anda tahu, Amerika Serikat telah memutuskan bahwa Putin itu buruk. Jadi semua orang mengatakan Putin itu buruk. Sekarang pertanyaannya adalah sebaliknya. Sekarang hal yang luar biasa. Anda tahu, inilah bahasa presipti temam besnom politisnel. Suksani jero. The succession of the states. So what Trump is doing now? Jadi apa yang dilakukan Trump sekarang seharusnya mempertimbangkan fakta bahwa sebelum dia ada pemerintahan lain yang melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi dia adalah pewaris dari inisiatif dan strategi ini. Namun, ini bukanlah kasusnya. Ketika Trump datang dan berkata, baiklah, saya tidak hanya tidak setuju dengan ini, tetapi saya menganggap Ukraina terlibat dalam perang mengerikan ini, yang benar dipicu oleh negara saya sendiri. Namun tanpa bantuan Anda, Ukraina, isang perang info next door. Dafkamari itu, Anda badat thesis, nalin program Biden kepada Anda. As Israel teman-teman with you berbinir. Yeah, I think this is the first time in history. I don't know. I feel just so incredibly. Saya tidak tahu. Saya merasa sangat-sangat kasihan pada Ukraina dan Rusia. Maksud saya, ini adalah perang saudara yang tidak perlu. Dan Spanyol mengalami perang saudara yang tidak perlu. Dan itu mengerikan bagi Spanyol. Itu sangat buruk dan menyebabkan banyak penderitaan selama beberapa dekade. Dan hal yang sama akan terjadi di sini. Dan semua ini untuk permainan catur besar karena beberapa orang berpikir bahwa ini akan bermanfaat bagi karier mereka. Sulit untuk dipahami. Jelas bahwa dalam pertanyaan tentang Ukraina, perang terjadi karena Amerika Serikat ingin memperluas NATO, dan mereka ingin Ukraina menjadi bagian dari NATO. Ini adalah asal mula segalanya. Karena Putin sangat jelas, saya tidak ingin wilayah. Satu-satunya hal yang saya inginkan adalah Anda tidak bergabung dengan NATO, titik. Dan kemudian Amerika Serikat berkata, Anda harus bergabung dengan NATO, pergi berperang. Sekarang, jika Anda bertanya kepada saya, apakah Anda pikir bergabung dengan NATO untuk negara seperti Ukraina seharusnya menjadi penyebab perang yang kriminal dan brutal? Dan sekarang kita tahu, berkat Time. Time adalah, Anda tahu, majalah yang sangat terkenal, Father Drinan Lutzer, sudah lama sekali. Kita tahu bahwa Biden tidak pernah percaya bahwa kemenangan itu mungkin. Ini bahkan lebih merupakan kejahatan. Ini bahkan hanya perang demi perang. Dan perubahan dari negara yang berfungsi, maksud saya, status yang berfungsi. Karena ketika Ukraina, maksud saya, ketika Uni Soviet pecah, Ukraina dimasukkan ke dalam kategori khusus untuk ditangani, karena Barat memahami bahwa Ukraina sangat istimewa, bukan?
Jadi, Anda perlu memiliki pengaturan khusus untuk memiliki tempat berbicara untuk bertukar, maksud saya, secara diplomatis. Dan semua ini sudah jelas. Manusia itu pasti itu duit. And then it was turned around bit by bit. Do you think that Apakah Anda pikir akan ada kepercayaan lagi? again? How would you Bagaimana Anda, jika Anda bertanggung jawab untuk membangun kembali kepercayaan antara Eropa dan Rusia, akan melakukannya? about it? Because Karena saat ini, saya memang berpikir bahwa hubungan tersebut sudah sangat tercemar. Bagaimana kita hidup bersama di benua-benua yang kita gini? we live together on this continent that we share. Well, Pascal, the situation is as follows. Geography is geography. Nah, Pascal, situasinya seperti ini. Geografi adalah geografi. Itu tidak akan berubah. If Oleh karena itu, kita harus berteman lagi dengan Rusia, titik. Sekarang, jika semuanya dipicu, diorganisir, dibiayai, dan didanai oleh Amerika Serikat, dan mereka telah menemukan cara untuk berbicara dengan Rusia dengan lebih masuk akal dan lebih beralasan, kita, negara-negara Eropa yang miskin, bisa pergi ke Moskow untuk memperbaiki hubungan. Itu tidak terlalu sulit. Kamu pergi ke sana dan mulai memperbaiki hubungan. Oke, kami tidak bermaksud begitu. Kamu tahu, saya sangat menyesal. Kami menekan visa untuk kalian, untuk memulai, dan sangat perlahan, dalam beberapa tahun, kita akan berteman lagi. Mungkin keadaan tidak akan pernah sama untuk waktu yang lama, katakanlah 10 tahun atau semacamnya. Tetapi tidak ada yang bertahan selamanya. Ingat Napoleon. Dan kemudian mereka menjadi teman baik dengan Prancis. Remember, I mean, the Ukraine allied to a Prancis dan Croatian Rusia. Russian Empire. That was the cause of the first. Well, it was not the cause, but anyway, one of the reasons. Itu bukan penyebab Perang Dunia Pertama, tetapi bagaimanapun salah satu alasan untuk perang besar. Bahkan jika Napoleon menyerang Rusia, tidak ada yang abadi. Di Facebook, setelah bertahun-tahun Rusia tidak disebutkan, wanita-wanita cantik mulai muncul dan berkata, apakah Anda tahu bagaimana mengatakan dalam bahasa Rusia? Halo, cemerlang. Dan jika Anda ingin lebih formal, itu Anda tahu, semalam. Jadi itu memberi Anda gambaran. Anda tahu, itu tak terhindarkan. Mereka dekat dengan kita. Mereka memiliki 12 zona waktu. Kita harus berteman. Itu saja. Sekarang, bagaimana orang Rusia bisa menerima Madame Callas? Madame Callas yang merupakan PSI kita, Anda tahu, wanita kebijakan luar negeri berkata, ya, jika Putin kalah perang, Anda tahu itu akan baik, karena Rusia akan menjadi, Anda tahu, banyak negara kecil, dan itu akan menjadi, Anda tahu, lebih baik untuk semua orang. Sekarang, jika Anda adalah Menteri Luar Negeri Rusia, or data within ini, suling. Foreign affairs of Russia. Would you receive this person? No. Tidak. Ini adalah snack seperti thing. Unthinkable. Unthinkable. How can it? Tidak terpikirkan. Bagaimana mungkin seorang Menteri Luar Negeri mengatakan ini tentang tetangga Anda? Anda tahu, tetangga Terry ini zona waktu berbeda ini. Membelah pemisahan wilayah orang-orang ini melalui cara ether. Through military means. It is utter ignorance. It is utter ignorance. But I have. Itu adalah kebodohan yang luar biasa. You were in Tbilisi. Itu adalah kebodohan yang luar biasa. And that was. Tapi saya punya satu pertanyaan lagi. Karena Anda berada di Tbilisi pada tahun 2011. Dan itu setelah perang singkat antara Rusia dan Georgia. Dan itu tepat pada saat Saakashvili kehilangan kekuasaan. Dan kemudian Georgian Dream berkuasa. Dan Anda memiliki pergeseran ini. Dan Georgia semacam versi awal, atau bisa saja menjadi versi awal Ukraina dengan perang yang jauh lebih besar, bukan? Tapi itu mereda. Populasi Georgia sekarang selama 8 tahun terakhir, lebih dari 8 tahun, maaf, sekarang sudah 12 tahun, sangat menyadari bahwa Anda that first membuat Rusia menjadi musuh betak, bukan? You cannot make an enemy of Russia without suffering a lot, right? So for pragmatic reasons. Jadi karena alasan pragmatis, mereka memutuskan untuk tidak memilih kembali kekuatan yang akan mengubah Georgia menjadi musuh Rusia, bukan? Dan mereka masih memiliki masalah mereka. Mereka masih ingin wilayah mereka kembali. Mereka masih belum memiliki perwakilan diplomatik di negara masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menjadikan Rusia sebagai musuh. Ini adalah kembalinya realisme menurut saya bagi sebuah populasi. Apakah Anda berpikir bahwa seluruh Eropa juga dapat kembali ke pendekatan yang lebih masuk akal dan cara berpikir yang lebih bijaksana tentang tetangga mereka, dan tidak membagi segalanya menjadi baik versus jahat, yang sebenarnya tidak pernah ada sejak awal? Good versus evil, which it never was to begin with.
Absolutely. Look at Romania. Tentu saja, lihatlah Rumania. Mereka telah melihat apa yang terjadi pada sebuah negara ketika mereka memutuskan untuk maju melawan Rusia. Kehancuran mengikuti, Ukraina hancur untuk 100 tahun ke depan. Jadi Rumania pasti mempertimbangkan. Dan Georgia baru-baru ini mengatakan, kami ditawari untuk membuka front kedua. Kami berkata, tidak, kami benar. Ukraina hancur, kami benar. Yang harus dikritik dan disalahkan adalah Uni Eropa. Karena jika Georgia tidak mengutuk Rusia dan memberikan sanksi kepada Rusia, mereka tidak akan menjadi bagian dari Uni Eropa, di mana 83% orang Georgia ingin menjadi bagian. Kami bertindak sebagai pengawas. Saya benar-benar menentangnya, karena saya tahu orang-orang Georgia. Semua dari mereka ingin menjadi bagian dari Uni Eropa. I know the Georgians, all of them want to be part of the European Union. And the European Union has said, all right, dan Uni Eropa telah mengatakan, baiklah, kecam Rusia, beri sanksi kepada Rusia. Dan mereka tidak bisa melakukannya. Mereka tidak bisa melakukannya. Ketika Saakashvili dibawa ke kekuasaan melalui kudeta, sebut saja apa adanya, kudeta, suku bunga di Georgia melonjak menjadi 25%. Anda beritahu saya, jenis ekonomi apa yang bisa bekerja dengan suku bunga 25%? Nah, LSM yang didanai oleh AS atau LSM yang didanai oleh National Endowment for Democracy. Selain itu, tidak ada debilisting. Dan negara-negara tersebut terisolasi karena antar muka dengan dunia adalah Rusia. Jika Rusia memutuskan hubungan, maka mereka sesat. Mereka tidak bisa. Maksud saya, minimal realisme membuatkan untuk sepenuhnya pro-Amerika. Mereka harus membuat. Pro-America, they have to keep a balance. After all, the principle of good neighborhood. Bagaimanapun, prinsip bertetangga baik sangat penting dalam hubungan internasional. Bertetangga baik sama sekali diabaikan oleh Amerika Serikat karena semua kudeta oleh Amerika Serikat terjadi tepat di perbatasan Rusia. Ini adalah penghinaan dalam hal hubungan internasional. Ini adalah penghinaan. Anda tidak bisa melakukan itu. Ya, dan ada beberapa upaya lain di Belarus dan Kazakhstan yang gagal, atau yang di Armenia, di Yugoslavia pada awalnya, di Kyrgyzstan. Kyrgyzstan dalam pertarungan yang mengerikan. Anda tahu, pertarungan etnis yang terus-menerus, bentrokan etnis yang terus-menerus antara Kyrgyz dan Uzbek. Ini jelas tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Apakah Anda berpikir bahwa saya berharap akhirnya Trump mengakhiri semua ini? Trump puts an end to all this. Yeah. That would be very, very welcome, but Ya, itu akan sangat-sangat disambut baik. Tetapi orang-orang Eropa atau orang-orang yang berkuasa di Eropa, kepemimpinan di beberapa negara, tidak semuanya, tetapi di beberapa di mereka, ditambah Uni Eropa, maksud saya, mayoritas dari mereka, tidak semua, tetapi mayoritas orang di Uni Eropa, termasuk dalam kelompok orang yang sangat khusus, cara berpikir, sekali lagi, dari komunitas epistemik. Dan mereka telah mengaitkan nasib dan seluruh karier politik mereka begitu erat dengan Amerika Serikat. Sehingga sekarang, ketika Amerika Serikat seolah-olah menjauh, dan tidak hanya menjauh, tetapi juga menusuk mereka dari belakang, dengan melakukan sesuatu dengan siapa yang mereka anggap sebagai musuh. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada orang-orang ini yang masih berkuasa? what do you think will this do to these people who are still in power? They still have the possibility to wreck. Mereka masih memiliki kemungkinan untuk merusak politik di benua kita. Menurut Anda, apa yang akan mereka lakukan? Karena sampai generasi berikutnya berkuasa, kita setidaknya perlu menghabiskan 15 hingga 20 tahun lagi. Sayangnya, kecuali orang-orang ini tersingkir secara besar-besaran oleh pemilihan umum, mereka akan tetap ada, dan mereka akan mencoba membalas dendam. Menurut Anda, apa yang akan terjadi? What do you think that will happen? Well, only it's impossible. I mean, look. Ya, hanya saja itu tidak mungkin. Maksud saya, lihat, seseorang harus berbicara dengan Polandia dengan lembut, karena bagaimanapun juga, mereka telah menghilang 4 kali. Mereka menderita banyak. Tetapi seseorang harus menjelaskan dengan lembut, dengan kepekaan, kepada teman-teman Polandia kita. Lihat, Anda menghabiskan banyak uang untuk mendanai kebencian Anda terhadap Rusia. Tapi hati-hati, karena untuk diterima di meja tinggi, Anda harus disponsori oleh salah satu senior. Tanpa senior, tidak peduli berapa juta yang Anda habiskan, Anda bukan apa-apa. Dan juara Anda, yaitu Amerika Serikat, telah menghilang. Jadi semua uang yang Anda habiskan untuk senjata sama dengan tidak ada.
Tanpa Amerika Serikat, tidak ada. So all the money that you have spent in weapons, Apa yang bisa dikansih Starmer membuat saya berpikir tentang seorang pelayan yang sedang mencari pekerjaan. Karena Amerika Serikat telah menghilang. Ini adalah pelayan, tetapi Duke sudah berakhir. Jadi tidak mulai that's better. Mengenai Francis, di Terry Deadmanly presiden. as to France, well, he's a dying president. He's about to leave. Now, how about the others? You have Dia akan segera pergi. Sekarang, bagaimana dengan yang lain? Anda telah dengan tepat menunjukkan pertanyaannya. Apa yang akan kita lakukan dengan orang-orang yang luar biasa, Anda tahu, yang bodoh ini? Nah, sejujurnya saya tidak tahu. Tapi, Anda tahu, bagi mereka, rasa malu harusnya sangat mengerikan. Mereka telah menghabiskan sebagian besar, katakanlah 10 tahun mengatakan, oh betapa indahnya Anda tahu, pakaian yang menutupi kaisar. Emas, perak, permata, batu berharga. Dan kemudian satrap berkata, mengapa Anda mengatakan bahwa pakaian saya indah? Bisakah Anda melihat bahwa saya telanjang? Inilah situasinya. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Mereka benar-benar dan sepenuhnya tidak disukai dan keluar dari kenyataan. Sekarang, apa yang bisa terjadi sekarang adalah untuk semua orang merenung. Tidak mungkin untuk mengetahui. Saya tidak memiliki firasat yang baik. Saya tidak terlalu percaya pada semua orang ini. It's a small, it's a fell that is or natal break untuk keberi bersturi. Tapi makin akan coba would kina bark untuk ketuarekat. but they will try to do what is good for their posterity. Well, Oh baiklah, ini akan menjadi teka-teki bagi saya untuk beberapa waktu. Bagaimana kita bisa terjebak dalam kekacauan ini? Karena tahun 1990-an sangat penuh harapan, bukan? Mereka penuh harapan dari semua sisi. Ya. Bahkan dari pihak Rusia. Yes. from the Russians. But, I had a very rigid. Anda tahu, saya memiliki kehidupan Katolik yang sangat kaku, pendidikan, pengasuhan, Anda tahu di masa Franco. Jadi saya cenderung melihat segala sesuatu sebagai godaan. Jadi Uni Soviet runtuh, dan Jerman dengan sayap malaikat datang dan berkata, lihat, ini adalah surga. Yang harus kita lakukan adalah menerima orang-orang jahat ke dalam wilayah ini. Mari kita lakukan. Tapi kemudian ada Mephisto. Anda tahu, berbisik di telinga Amerika Serikat. Ambil semuanya. Dunia akan menjadi milikmu. Anda pantas mendapatkannya. Tuhan memilihmu. Anda adalah yang terpilih. Orang-orang pilihan. Hancurkan musik-musik sialan ini. Beritahu mereka bagaimana hidup dalam kebebasan, dalam demokrasi, dan taklukkan dunia. Dan kemudian Amerika Serikat jatuh ke dalam godaan dan memulai jalan menuju kehancuran yang telah mengorbankan jumlah korban yang tak berkesudahan, uang, modal, darah, apa saja. Number of victims, money, capital, blood, whatever. Maybe this is the way to look at it. Mungkin ini cara untuk melihatnya. Mungkin setidaknya dengan begitu masuk akal dengan cerita tentang godaan dan kegagalan. Karena kita manusia biasa tidak bisa menahan diri. Jika kita terlihat terlalu lezat, kita tidak bisa menahan diri. We just can't resist. Very well. You have that post. That's then, Hugh. See. The fallen. Malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh dari seberang lautan. Duta Besar Jose Azorilla kasih pemain atas penjelasan ini. Apakah ada tempat di mana orang yang senan dapat pergi dan membaca tulisannya? Apakah Anda menerbitkan di suatu tempat secara teratur? Somewhere on a regular basis? I have my own. Saya memiliki saluran sendiri di YouTube, tetapi dalam bahasa Spanyol dan saat ini belum diberi subtitle. Dan sekarang, saya akan menerbitkan wawancara yang sangat-sangat menarik dengan seseorang yang konservatif dan yang pernah menjadi penasihat Menteri Luar Negeri di bawah Yanukovych. Dan itu akan diberi subtitle. And that will, and that will be subtitled. Please do send it to me. Silakan kirim pada saya. Dan human distribusinya melalui site paparan saya yang mahmi tewet imkannya. Of course, I will do it. You have to tell me what is your. Isnet have this summaries and bit team. Emails word. Give me an email. Yeah. I'll send you my. Suhot ang nagprefhan an email sa way sa pre-stray. Ang hafrithi it has that menyinta. Duta Besar Zoria. Thermakahime beryak kata handa. Very much for your time today. Thanks to you, Pascal. This that mail. So, Stu Sam you forgetting poth with member. The Gingber Blythlek.
lain befall. Thank you very much. Terima kasih.